Faktor eksternal, sebab-sebab munculnya sekte-sekte atau aliran-aliran sesat atau aliran-aliran yang menyimpang dari Islam. Kemudian yang sekarang kita akan mengkaji sejarah, ya. Jadi sejarah munculnya aliran-aliran sempalan di dalam Islam. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui para ulama menjelaskan bahwa aliran sempalan yang pertama lahir di tengah-tengah Islam itu adalah aliran sempalan dalam bidang akidah. Jadi yang pertama kali muncul itu adalah kelompok-kelompok atau sekte-sekte sesat yang alirannya ini bukan pada masalah ibadah dulu, tapi yang muncul pertama kali adalah kebid'ahan, penyimpangan dalam masalah akidah. Lah setelah terjadinya penyimpangan dalam masalah akidah atau iqadiyah atau keyakinan, maka baru kemudian setiap firqah sesat dalam bidang akidah ini kemudian membuat tata cara ibadah sesuai apa yang diinginkan atau sesuai dengan yang diajarkan oleh para pendiri kelompok-kelompok mereka. Jadi yang pertama kali lahir itu bukan dalam masalah ibadah dulu, tapi yang dirusak dulu adalah dalam masalah akidah. Nah, oleh sebab itulah kenapa kalau kita lihat dalam sejarah Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun berdakwah di kota Makkah. Rasulullah diutus oleh Allah 23 tahun, ya. Dan Rasul dari usia beliau 40 tahun sampai usia beliau 63 tahun. Lah 13 tahunnya di kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan terlebih dahulu, membimbing umat terlebih dahulu dalam masalah akidah. Karena masalah akidah ini penting. Karena kalau akidah seseorang itu rusak, maka akan merembet kepada furu'nya. Ya, jadi kalau usulnya sudah rusak, maka pasti akan merembet kepada cabang. Jadi kalau fondasi usul akidahnya sudah rusak, maka akan merembet ke yang lainnya. Sama sebagaimana kita punya rumah. Jadi kalau rumah itu fondasinya sudah lapuk, sudah bobrok, maka pasti bangunan yang ada di atas fondasi itu pasti juga akan tanpa nggak usah dirusak pun dia akan dirusak sendiri. Ya, jadi kalau fondasinya sudah mulai hancur, fondasinya sudah mulai tergerus, fondasinya sudah mulai rotolan, ya, batunya sudah mulai bercopotan satu persatu, itu yang bangunan di atasnya nggak perlu dirusak, dia pasti akan rusak sendiri. Begitulah di dalam bangunan akidah kita. Makanya akidah ini penting, ya. Maka kalau orang itu sudah akidahnya rusak, maka pasti bangunan di atasnya, ibadah, akhlak dan sebagainya, maka nggak perlu dirusak pun nanti akan rusak sendiri. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini yang menjadi penting untuk kita pahami bersama. Makanya kajian tentang akidah ini sangat penting, ya. Makanya kalau kita lihat misalnya tahun 50-an misalnya, atau mungkin tahun yang mulai setelah 40-an, dakwahnya para ulama di Indonesia itu memang kalau kita lihat itu memang diawali dari penguatan akidah, ya. Makanya kalau nanti kita baca buku judulnya Api Sejarah Islam, ya, itu ketika pendiri NI yang kemudian sering kita kenal dengan nama Imam
Kartosuwiryo itu dieksekusi mati, itu kan ditunjukkan keluarga besarnya Imam Kartosuwiryo itu belum pakai jilbab, istrinya tuh belum pakai jilbab, karena memang waktu itu penguatan pada sisi apa? Akidah. Bahkan saya dapat informasi tahun 80-an itu di Al-Mu'min Ngeruki ya, itu belum ada yang pakai jilbab besar, apalagi sampai pakai jubah apa pakai cadar, itu belum ada ya. Sekelas istri para asatid kita dulu seperti Ustaz Abdul Sungkar itu baru pakai apa istilahnya songkok, kemudian ditutupi pakai selendang gitu kan. Zaman masih ingat ya, zamannya emak-emak kita dulu itu ya, itu sekelas apa namanya istrinya Muhammad Nasir, istrinya Allahumayarham Buya Hamka itu masih pakai kudung, kemudian belum kudung sebagaimana sekarang. Karena waktu itu memang yang sedang terjadi adalah penguatan akidah. Setelah lebih dari 350 tahun Indonesia itu dijajah oleh kafir Londo, itu yang dirusak oleh mereka adalah sisi apa? Sisi akidahnya. Nah, makanya ulama kita tuh berjuang untuk meluruskan akidah umat ini. Walaupun kemudian dalam sejarah banyak terjadi distorsi, terutama sejarah yang berkaitan dengan para ulama-ulama kita dari Wali Songo ya. Jadi kalau kita melihat film-film Wali Songo itu kan yang diceritakan kan pinter ilmu mandraguna ya kan? Pinter bertarung dengan ahli sihir ya, dengan nenek lapir ya. Itu baru belum lagi sudah itu ceritanya Joko Tingkir ya, ceritanya apalagi ceritanya Wiro itu semuanya didistorsi, dirusak dalam padahal tidak seperti itu. Yang katanya ceritanya Sunan Kalijogo itu topo dikali sampai bertahun-tahun. Berarti kalau bertahun-tahun kan berarti boten sholat, boten adus, boten tapi dikali harus terus mungkin ya kan. Lah ini kan ngapusi sebenarnya. Ya, Sunan Gunung Jati itu punya murid namanya Joko Tingkir. Ya kan? Kemudian Joko Tingkir sebelum sebelum diturunkan ilmunya Sunan Gunung Jati ke Joko Tingkir, Sunan Gunung Jati memerintahkan Joko Tingkir untuk topo sampai beberapa bulan ya, di pinggir kali kan, sampai badannya diselimuti pakai semak-semak kan. Berarti kan Joko Tingkir kan nggak sholat, ya orang qiyamul lail, ya orang Jumatan. Nah ini kan nyapu sih sebenarnya, ini distorsi terhadap apa? Sejarah. Maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini yang harus kita pahami bersama. Maka di sini ada beberapa periodisasi, ya. Ada beberapa periodisasi perkembangan terjadinya kebid'ahan atau penyimpangan di dalam Islam. Yang pertama adalah periode mulai 0 Hijriah, ya. 0 Hijriah, berarti sejak Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu mulai 0 Hijriah. Sampai tahun berapa? Sampai tahun 37 Hijriah, ya. 37 Hijriah ini periode kekhalifahan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini disepakati oleh para ulama sejak Rasulullah hijrah ke Madinah sampai periode kekhilafahan pertengahan kekhilafahan sahabat Ali, maka umat Islam dalam kondisi akidah yang lurus dan terjaga. Belum ada waktu itu bentuk-bentuk penyimpangan dalam bidang apa? Dalam bidang akidah. Ya. Mulai sejak Rasulullah. Kenapa? Karena waktu itu para sahabat hidup langsung didampingi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika terjadi akan ada indikasi-indikasi akan terjadinya penyimpangan, langsung Allah turunkan wahyu, kan itu. Langsung Allah menurunkan
Al-Quran kepada Nabi kita, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya agar umat Islam langsung mendapatkan apa? Peringatan, langsung mendapatkan arahan dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya pernah saya ceritakan dulu kan, ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah dengan membawa lembaran Taurat, maka langsung Rasulullah memerah wajahnya. Wajah beliau memerah, menunjukkan ketidaksukaan Rasulullah sahabat Umar membawa lembaran Taurat. Kenapa? Al-Quran aja belum tuntas dipelajari kok malah jenengan malah bawa Taurat. Nah, sekarang banyak Pak, anak-anak kita yang sekarang lagi sekolah di IAIN, sekolah di UIN, itu bangga kalau ke kampus sing digowo Injil. Seakan-akan apa? Mahasiswa lintas agama. Mereka bangga bawa Injil, bawa Taurat, dengan mengatakan apa? Kalau kami itu kajiannya sudah tidak lagi hanya terpaku pada Al-Quran. Sekarang sudah sampai kitab yang kedua, Injil. Terus nanti Taurat. Padahal dia baca Quran aja belum bisa. Dia baca Quran aja masih tertatih-tatih, masih terbata-bata. Tapi bangga kalau yang dibolak-balik setiap harinya apa? Injil, Taurat. Belum lagi buka kitab-kitabnya orang-orang kafir itu, bangga kemana-mana bawa bukunya Aristoteles, Plato, Sigmund Freud, bawa bukunya Charles Darwin, bawa bukunya apa itu? Mereka bawa padahal dia baca buku tafsir Ibnu Katsir aja belum pernah. Turun buka buku akidah aja nggak pernah. Begitu yang terjadi hari ini Pak. Sehingga akhirnya apa? Makanya 14 abad yang lalu Rasulullah sudah ingatkan.